Saya sangat mengapresiasi sinergitas yang dilakukan oleh Pangdam 15 Patimura bersama dengan Kajati Maluku Utara dan bersama juga dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Harapan terbesar Ibu sebagai pemerintah? Harapannya supaya sinergitas yang sudah baik, kekompakan, kolaborasi antara Pemprov dengan para Forkopimda terus terjalin dengan baik demi kemajuan Provinsi Maluku Utara. Ibu, mungkin satu, sebelum kita ke Pak Pangdam dan Pak Kajati di Maluku Utara ini kan kita tahu bersama bahwa putra-putri Maluku Utara ini paling sedikit terkait dengan hakul, dorongan pemerintah Provinsi Maluku Utara ke depannya seperti apa, mumpung ada Pangdam, ada Pak Kapolda. Ini menjadi PR kita. Pertama, kita harus meningkatkan kualitas SDM kita juga. SMA-nya harus dipersiapkan dengan baik supaya kemudian lolos masuk di Akmil dan Akpol. Kemudian kuotanya juga semoga bisa ditambah nanti. Teknisnya mungkin Pak Pangdam dan Pak Kapolda lebih mengerti. Nggak bisa kalau dia setara dengan mungkin di bawah dari Papua begitu yang dapat kota khusus. Saya berencana mau bertemu dengan Kementerian Pertahanan ya, Pak? Ya, untuk minta ada kuota afirmasi untuk Maluku Utara. Tapi baru berencana untuk mau didiskusikan nanti. Mudah-mudahan minggu depan juga tidak ada ketemu. Pak Jenderal, untuk PKS hari ini mungkin poin-poinnya apa nih untuk lanjut? Kita hari ini ada 2 PKS ya. Yang pertama tentang masalah penguatan sumber daya dan juga untuk pelaksanaan penegakan hukum antara Kodam dengan Kejaksaan. Ada beberapa poin-poin, diantaranya yaitu masalah pendidikan dan latihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI, Kejaksaan dan seterusnya. Dan ini sudah dilaksanakan di level Mabes TNI dengan Jaksa Agung. Kami di wilayah hanya meneruskan saja. Jadi harapannya nanti ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah, terutama di kota operasional masuk Kodam. Yang kedua, kita juga dengan Dinas Kehutanan, kita PKS untuk penggunaan hutan lindung sebagai latihan tempur TNI Trimatra. Jadi bukan hanya Angkatan Darat, juga Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Karena dari kemarin Pak Menhan ketika kunjungan ke Morotai menginginkan Morotai ini jadikan untuk tempat latihan tempur Trimatra ya. Dan nanti bisa untuk digunakan oleh para prajurit sebagai daerah latihan yang baru. Dan juga hanya di Morotai, juga ada di wilayah Natuna, di Kalimantan. Itu juga ada beberapa tempat untuk nanti biar prajurit biar banyak pengalaman operasi atau mungkin latihan. Wilayah Maluku ada, di Kalimantan ada, Sumatera ada. Nah, begitu. Pak Jenderal, terkait dengan pelaksanaan pengamanan kejaksaan ini, pola pengamanannya seperti apa? Apakah untuk tingkat kejaksaan 2 TNI, untuk 1 TNI untuk kejaksaan negeri, ataukah pola pengamanannya seperti apa ke depan? Memang sudah ada arahan dari pimpinan, kita masih pelajari dulu seperti apa, karena kan masing-masing wilayah beda-beda ya. Jadi antara kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri akan beda-beda. Kita akan mensupport tergantung dari kondisi wilayah, begitu ya. Personil yang disiapkan sudah siap, sangat siap, sudah siap. Tinggal nanti permintaan aja. Ibu, ini kan rencana untuk berpindah di Sofivi semua nih. Untuk apalagi Pak Jenderal semua ada di gimana nih? Tadi kami udah berbincang-bincang, intinya kita semua berkomitmen untuk pindah ke Sofivi sebagai ibu kota. Hanya saja karena Sarpras masih dalam renovasi, kantor Polda, Kejaksaan Tinggi harus direnovasi kembali. Jika tidak ada kendala secara bertahap, mulai Agustus, September, dan selanjutnya akan berpindah secara bertahap.